Sampai kapan kelalaian yang ada pada diri kita? Kita membicarakan diri kita. Sampai kapan kelalaian ini? Kelalaian yang ada pada hati kita. Hatinya lalai, otomatis mereka tidak mau datang ke majelis ilmu. Hatinya lalai, otomatis tidak lagi mau membuka Al-Quran untuk dibaca. Hatinya lalai, otomatis dosa dan maksiat terus-menerus mereka lakukan. Tidak ada pembentengan yang kuat untuk bisa menjauhi segala bisikan syaitan dan keinginan hawa nafsu. Karena kita berdosa di muka bumi ini akibat dua sebab. Siapapun manusianya yang berbuat dosa di muka bumi karena dua sebab. Karena bisikan, gangguan, kehadiran syaitan dari jenis manusia dan jin. Yang kedua penyebabnya adalah karena hawa nafsu. Kita semua manusia punya hawa nafsu. Kita bukan malaikat. Dan hukum asalnya hawa nafsu adalah selalu mendorong manusia ke arah kejahatan dan bukan. Hukum asalnya. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Sebagaimana Allah firmankan di surat Yusuf. Surah ke-12 ayat ke-53. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu, kata Allah, selalu mendorong manusia ke arah keburukan, kejahatan, kemungkaran, dan dosa serta maksiat. Itu hukum asalnya. Allah menyatakan demikian. Kecuali hawa nafsu manusia yang Allah rahmati. Sehingga hawa nafsu itu selalu mendorong manusia ke arah kebaikan, ke arah keridhaan Allah, ke arah semangat untuk beribadah, ke arah positif yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini, syaitan dan hawa nafsu, penyebab manusia berbuat dosa dan menjadi lalai. Lalai hatinya, akhirnya melakukan kesyirikan. Lalai hatinya, akhirnya melakukan kebid'ahan. Lalai hatinya, akhirnya melakukan berbagai macam dosa apapun. Dan kita bertanya, sampai kapan kelalaian ini? Seharusnya, mohon maaf, idealnya setelah selesai Ramadan, kita sampai hari ini mampu mempertahankan ketakwaan kita. Mudah-mudahan sampai Ramadan tahun yang akan datang, bahkan ketakwaan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Tapi ternyata, mohon maaf, tidak sedikit mungkin kita termasuk. Tapi kita melihat orang lain juga demikian. Satu persatu korban berjatuhan. Selesai Ramadan, iman pun semakin menurun. Benar? Selesai Ramadan, semangat untuk beribadah pun semakin menurun. Selesai Ramadan, semangat untuk mendatangi majelis ilmu, belajar lagi semakin menurun. Seolah-olah bahwa ibadah kemarin Ramadan itu sudah diterima, sudah jelaslah surganya. Ini bukan sifat orang bertakwa. Berarti kalau ada perasaan ujub, bangga dengan amal yang telah dilakukan, dipastikan dia bukan orang bertakwa. Dia ujub. Ujub berarti tidak ikhlas. Dan tidak mungkin orang bertakwa tidak ikhlas. Bukan berarti orang bertakwa tidak punya dosa. Hanya saja orang bertakwa itu tidak akan mau melakukan dan tidak pernah mau melakukan dosa-dosa besar yang berjumlah 100. Ada 100 contoh dosa besar. Syirik, membunuh, berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, dan lain-lain. Ada 100 contoh dosa-dosa besar. Orang yang berhasil sukses Ramadannya, dia bertakwa, tidak lalai hatinya, tidak mungkin melakukan perbuatan dosa besar. Yang jumlahnya 100 tersebut. Adapun dosa kecil, orang bertakwa berusaha maksimal untuk memperkecil tingkat dosa kecil. Allahu Akbar. Memperkecil tingkat dosa kecil. Karena tidak mungkin kita steril, lepas dari dosa, tidak mungkin. Karena kita manusia, kita bukan malaikat. Tapi ada usaha orang bertakwa itu. Mereka pernah berbuat salah, mereka pernah berbuat dosa. Tapi dosa mereka sedikit. Dan mereka berusaha maksimal, mati-matian, habis-habisan untuk selalu mendapatkan cintanya Allah, ampunan Allah, ridhonya Allah. Dan keberkahan hidup di dunia, selamat di akhirat.